سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang pagi hari ini telah berkenan untuk menyatukan kita dalam kajian Tarikh Ramadan di Masjid Baitul Haq. Meskipun kita masih lewat media online ini, mudah-mudahan tentunya Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insya Allah. Allahumma Amin. amin. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana tema yang diamanahkan oleh Pak Surama yaitu tentang Tarikh Ramadan, tentu kita tahu ya Ramadan sudah beberapa hari, tinggal 2 hari lagi. Yang tentunya ini sangat kita rindukan kehadirannya karena Ramadan bulan yang begitu istimewa di mana Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Yang diantaranya satu-satunya bulan yang Allah sebut Al-Quran itu Ramadan saja. Yaitu surat yang kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran. Ramadan adalah bulan di mana semua ibadah di dalamnya apabila kita kerjakan dengan benar maka nilainya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah itu saat dilakukan di Ramadan. Dan hampir semua ibadah itu ada di Ramadan. Kecuali mungkin dua ya, haji dan kurban. Namun haji yang dilaksanakan di Dzulhijjah Hijjah itu nilainya dikalahkan oleh umrah di Ramadan. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'im. Umrah di Ramadan itu adalah sebagaimana haji bersamaku. Luar biasa Ramadan itu. Karena itu tentunya kita di kesempatan ini tidak akan membahas tentang fadilah Ramadan yang begitu banyak, tapi kita akan khusus membahas tentang amaliyah-amaliyah Ramadan. Apa saja yang mesti harus diprioritaskan. Dan bagaimana melaksanakan agar nanti sekali lagi semua itu kita lakukan dengan yang benar, sehingga kita pun bisa mendapatkan keistimewaan dengan maksimal pula. Nah, Bapak sekalian, amalan teristimewa di Ramadan itu adalah puasa. Kenapa istimewa? Karena puasa ini di samping dia menjadi salah satu rukun Islam, dia ibadah yang secara nilai pahala nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, Allah mengatakan hadis ini sebelumnya ada hadis yang disampaikan Nabi, kullu amali bid'ah lahu tudha'ul hasanatu bi asri amthala ila sab'ati ma'ati dzifin. Setiap amal ibadah hamba Allah itu baginya dan kebaikannya dilipat gandakan 10 maksimal 700 kali lipat saja. Allah berfirman, illa sauma fa innahu li wa ana ajib. Kecuali puasa saja karena dia untukku, maka aku akan memberikan balasan sendiri. Karena nggak ada batasannya banyak. Itulah yang kemudian disebutkan oleh para ulama dimasukkan pada golongan yang Allah firmankan dalam surat yang ke-39 yaitu surat Zumar ayat 10 Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah sempurnakan pahalanya dengan pahala yang tidak ada hitungan banyak. Karena itulah suatu saat pernah ada seorang sahabat yang disebutkan Abu Mamah namanya minta wasiat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku untuk melakukan satu saja perkara, satu ibadah yang dengan ibadah itu aku dapat manfaat banyak. Maka pesan Nabi kepada beliau dan kepada kita, alaika bisaumi fa innahu la masalah. Berpuasalah Anda karena puasa itu enggak ada tandingnya. Ini puasa biasa ya, apalagi puasa Ramadan. Ini itu berapa? Nah, maka puasa itu kalau kita
telaah dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan fadilahnya nggak terhingga banyaknya. Di antaranya hadis Bukhari Muslim mengatakan puasa itu menghapus dosa. Hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa fi malihi wa fi jari yukaffiruha asyam wassalat wa zakat. Kesalahan seorang hamba Allah dalam keluarganya, mungkin salah tidak memberikan hak keluarganya, kesalahan dalam mengelola hartanya, dan kesalahan dalam interaksi dengan tangganya, itu semuanya terhapus di antara dengan puasa itu. Itu puasa biasa ya. Nah, puasa Ramadan lebih lah dari itu tentunya. Untuk puasa Ramadan tentunya kita sering mendengar hadis Bukhari Muslim di mana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan niat semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka puasanya itu akan menghapus dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini puasa. Dan yang lainnya banyak kan. Antaranya Nabi mengatakan asyamu junnah, puasa itu perisai yang membentengi kita dari neraka. Puasa itu pelakunya dijamin dapat 2 kebaikan langsung. Bukhari Muslim juga hadisnya ini. Lis-shaimi farhatan. Bagi yang berpuasa ada jaminan 2 kebahagiaan. Yaitu pertama yaitu farhatun inda fitri. Kebahagiaan pertama yang ketika saat berbuka tentunya bukan saja dapat makan setelah lapar, dapat air haus, tapi di saat buka itu ada saat di mana kalau orang berpuasa berdoa gak tertunda. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, lisyaimi da'watun la turaddu inda fitri. Bagi orang berpuasa itu ada saat doa nggak tolak saat dia berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika nanti ketemu Allah di akhir kiamat. Kenapa di hari itu Allah beri kemuliaan nggak tertandingi itu? Di antaranya pahalanya tadi nggak tertandingi. Di antaranya kemuliaan yang Allah berikan di surga itu Allah khususkan pintu royan namanya. Itu hanya khusus bagi yang berpuasa. Yang apabila mereka masuk sudah tutup selamanya. Bapak Ibu sekalian, namun kebahagiaan, fadilah-fadilah yang Allah akan janjikan untuk diberikan yang berpuasa itu tentunya kalau puasa kita itu benar. Nah, puasa benar itu puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya puasa itu artinya menahan. Nah, puasa yang total yang dengannya akan mendatangkan kebaikan banyak itu, yaitu puasa yang dengan itu kita harus menahan syahwat semua anggota badan kita itu. Ya, syahwat lisan kita, syahwat kelamin kita, syahwat mata kita, syahwat kita. Karena orang kalau puasanya parsial, hanya nggak makan, nggak minum, berarti menahan syahwat perutnya saja, atau nggak berhubungan sama istri siang hari. Sementara syahwat lisannya, tangannya nggak terkendali, nggak ada gunanya. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun min ayyada atau amahu wa syaraba. Orang yang berpuasa tapi enggak mampu meninggalkan perkataan yang dusta, buruk, perbuatan yang jahil-jahil, maka Allah enggak menghiraukan puasanya, enggak ada gunanya. Karena itulah dalam hadis Bukhari Muslim Nabi berpesan bagi kita yang berpuasa itu kata Rasulullah SAW, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian di hari yang sedang puasa, pesan Nabi, fala yarfuth, jangan berkata kotor. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Wala yashab, jangan membuat gaduh. Wa insaba ahadun, kalau ada yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya bertikai, falyakul. Hendaknya dia mengatakan 2 kali. Inni shaimun, saya sedang puasa ini. Saya sedang puasa. Artinya dengan puasa saya tidak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, mencela, semua merusak puasa. Nah, itulah puasa. Nah, karena itu jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita puasa, apapun puasa jenisnya, wajib dan sunnah, maka pastikan kita menutup semua celah. Yang dari celah itu akan bisa mengambil nilai puasa kita. Celah yang mungkin lewat media apa saja, apalagi lewat TV, lewat media sosial, ber-HP, itu kan rawan banyak celah yang berpotensi akan merusak nilai puasa lewat mata kita, lewat pendengaran kita. Nah, ini
puasa yang benar. Nah, puasa ini sebagai ibadah yang lain juga ada ketentuannya. Ketentuannya ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Syarat puasa sahnya. Ya, puasa itu akan sah kalau memenuhi dua syarat. Ini biasa saja tentunya sebagai ibadah yang lain. Pertama, puasa itu sebagaimana sholat terikat dengan waktu. Orang sholat di luar waktunya nggak sah. Puasa sama. Nah, waktu puasa itu adalah dimulai dengan terbitnya fajar, datangnya subuh, berakhir dengan terbenam matahari, datang waktu maghrib. Sehingga orang itu kalau sebelum maghrib 1 menit saja batalkan puasa, rusak. Seorang wanita misalnya 1 menit sebelum maghrib kok keluar darah haid, batal otomatis. Nah, ini waktu. Yang kedua, puasa akan dianggap sah terikat dengan niat. Yaitu semua ibadah juga innamal a'malu binniyat. Nah, niat puasa itu beda dengan niat ibadah yang lain. Dengan ibadah sholat khususnya. Kalau niat sholat itu harus menyertai sholat, mendekati sholat. Niat duhur, niat asar langsung Allah Akbar. Maka kalau nggak ada niat sholat duhur misalnya, tidak mau ngobrol lagi, ya rusak. Niat harus diulangi lagi niatnya. Puasa tidak. Puasa itu kalau puasa wajib, niatnya di malam hari saja, dan waktunya panjang. Yaitu mulai maghrib sampai subuh. Maka kalau orang maghrib udah besok saya niat puasa, udah selesai. Itu puasa wajib tuh niatnya di malam hari. Kata Nabi SAW, man lam yubayyiti syam fala shamalahu. Yang belum menetapkan niat di malam hari nggak sah. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Ketika kita di akhir Sa'ban misalnya, ketika tidur ba'da Isya, belum ada informasi besok Ramadan. Kalau belum ada ketentuan nih, ba'da Isya tidur. Nah, tiba-tiba kita bangunnya kesiangan. Subuh baru bangun. Saat subuh bangun dikasih tahu kita oleh anak kita, oleh saudara kita, istri kita, suami kita. Tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Nah, karena tahunya subuh nggak sah. Maka harus dibatalkan, harus kodok nanti. Dan kita tidak boleh jaga-jaga. Jaga-jagalah niat jajal, nggak boleh. Dalam Islam ibadah harus pasti. Orang niatnya jaga-jaga dosa. Hadisnya Bu Sahih, Nabi mengatakan begini, man soma al yaumal ladzi syakka fihi faqad asaw Abul Qasim. Orang yang puasa di hari yang dia ragu-ragu dari itu masuk Ramadan, maka justru maksiat. Tapi untuk kemudian hari berikutnya, insya Allah nggak salah. Kenapa? Niatnya kan panjang. Kalau kita buka hari itu, tentunya punya niat besok. Apalagi kita sahur, apalagi kita taraweh, punya niat. Nah, nggak salah insya Allah. Nah, itu untuk puasa wajib. Untuk puasa sunnah, niatnya boleh siang hari. Ini itu ketentuan pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa. Harus kita ketahui untuk kita hindari agar nggak batal puasa. Itu yang disepakati ada 5. Pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja saja. Yang nggak sengaja, nggak batal dan bahkan itu rezeki. Hadisnya jamaah ini, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nabi mengatakan, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Seorang yang lupa saat puasa makan minum kenyang, ingat puasa ini. Berhentikan, teruskan puasanya. Jangan batalkan. Kenapa? Allah sengaja memberikan makan minum dia. Jadi ini nikmat Allah ini bagi mereka yang terlupa, bukan yang sengaja lupa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang juga membatalkan puasa menurut sepakatan ulama yaitu yang sengaja muntah. Kita nggak enak-enak perut, mungkin masukkan telunjuk ke tenggorokan akan mengeluarkan dalam perut, itu batal. Tapi nggak sengaja tiba-tiba kayak mual muntah nggak apa-apa. Hadisnya manistako amdan falyakdhi wa man dzar al-kau falyakdhi. Siapa yang sengaja muntah wajib mengkodok berarti batal. Ya nggak sengaja nggak wajib mengkodok berarti nggak batal. Dan yang ketiga adalah yang sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani. Tapi kalau mimpi siang hari kemudian mengeluarkan sperma nggak batal. Dan yang keempat ini wanita ini khusus yang keluar darah haid dan nifas meskipun setengah menit sebelum maghrib itu batal otomatis. Dan jangan puasa, justru wanita kalau meneruskan puasa niat maksiat. Ibadahnya orang yang nggak
yang head itu, yang nifas itu yaitu nggak puasa. Maka jangan risau. Karena apa? Ibadah itu. Jadi kenapa Anda nggak puasa? Oh, karena Allah melarang saya kok. Karena Allah saya nggak puasa. Itu ibadah, pahala. Nanti kemudian kodok lagi di selain bulan Ramadan nilai ibadah lagi. Maka pahalanya double saat nggak puasa ibadah, nanti mengkodok pahalanya sama dengan puasa kita di Ramadan. Nah, yang kelima yaitu yang membatalkan puasa Ramadan dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu tentang yang membatalkan puasanya. Nah, berikutnya kita lanjutkan tentang golongan yang tidak puasa Ramadan dan apa konsekuensinya. Pertama, untuk wanita tadi, haid nifas itu wajib nggak puasa, tapi wajib mengkodok nanti setelah Ramadan usai saat dia ada kesempatan dan nggak haid lagi, nggak nifas lagi. Nah, karena itu kalau seorang ibu ya melahirkan di awal Ramadan itu berpotensi nanti harus mengkodok 30 hari atau 29 hari. Karena nifas itu nggak bisa diganti dengan ya. Tapi kalau nifasnya selesai, tinggal menyusui, nanti bisa ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ada 4 orang ini yang diberi opsi, beri pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau nggak puasa, wajib mengkodok. Itu 4 orang. Pertama, yang sakit, yang dengan sakitnya dia berat puasa, bukan sakit biasa. Dan sakitnya jenis penyakit yang ada harus sembuh. Yang kedua yang musafir, safar, bepergian, meskipun naik pesawat, itu pilihan. Tapi harus wajib mengkodok kalau nggak milih nggak puasa. Ini 2 orang ini disebutkan 2 kali oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 184, 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau di antara kalian ada yang sakit atau safar, nggak puasa, maka wajib mengganti di hari lain dengan jumlah yang sama. Yang ketiga adalah ibu yang hamil menyusui, yang berat karenanya untuk puasa, menurut Abu Hanifah rahimahullah wajib mengkodok. Kenapa? Karena dikiaskan dengan yang sakit yang ada sembuh. Suatu saat nanti nggak sakit lagi, nggak hamil lagi, maka wajib kodok. Abu Hanifah saja rahimahullah. Yang keempat yaitu pekerja berat di Ramadan saja. Mungkin saat Ramadan tugasnya di lapangan, panas, terik, berat, maka boleh kalau nggak puasa, tapi wajib kodok nanti. Nah, kelompok yang ketiga adalah 4 orang juga ini, yang juga ada pilihan ini, boleh memilih, boleh puasa, boleh tidak. Kalau memilih nggak puasa, wajibnya fidyah tanpa kodok. Yaitu pertama, yaitu yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya berat puasa. Maka kalau nggak puasa, dia wajib fidyah tanpa kodok. Yang kedua, yang sakit tapi jenisnya kan penyakit yang akut, yang kronis, ya, yang sulit sembuh secara medis. Nah, itu wajibnya fidyah. Yang ketiga, kembali kepada ibu hamil menyusui. Menurut 2 sahabat Nabi mulia, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas itu hanya wajib fidyah saja kalau berat puasa. Kenapa? Dimasukkan pada firman Allah surat yang kedua ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang berat-berat puasa ini termasuk hamil menyusui, kalau nggak puasa hanya wajib fidyah berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Dan yang keempat yang juga fidyah wajibnya kalau nggak puasa yaitu pekerja berat tapi itu memang profesinya. Saat Ramadan tidak berat lagi. Udah kita misalnya tukang bisa, kuli batu, berat terusin. Ramadan juga itu juga. Maka kalau nggak puasa boleh memang dan wajibnya fidyah. Nah, kelompok berikutnya ini para ulama mengatakan mayoritas ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kalau saat nggak puasa wajibnya 2, double, fidyah dan qadha. Siapa itu? Pertama yang menunda untuk membayar hutang Ramadan lalu hingga datang Ramadan berikutnya tanpa alasan syar'i. Seorang itu kalau punya qadha Ramadan kan waktunya panjang sebenarnya. Mulai Syawal sampai Syaban, tapi dia teledor, mampu sebenarnya nanti ternyata Ramadan tiba masih harusnya hutang ini. Atas teledornya ini, maka para ulama mayoritas tadi mengatakan wajib qadha dan fidyah sekaligus. Dan yang kedua yang juga double menurut mayoritas juga ini wanita hamil dan menyusui ketika tidak puasanya disebabkan 2 hal. Takut dirinya lemah karena sedang hamil menyusui dan juga tahu janinnya atau bayinya lemah karena mungkin nutrisi kurang. Atas kekhawatiran 2 jiwa ini juga double. Kodok fidyah itu menurut mayoritas ulama kita. Kalau Abu Hanifah hanya kodok ya.
Nah, yang berikutnya yang berat ini yaitu mereka yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan syar'i. Ada temannya makan, ikut makan saja. Itu dosa besar ini. Karena menghormati perintah Allah, maksiat kepada Allah SWT, nggak menghormati Ramadan. Nah, ini wajibnya apa? Taubat dan sekaligus mengkodok karena batal. Dan paling berat adalah yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu berat karena apa? Dosa. Karena di samping taubat bukan fidyah tapi kafaroh. Kafarohnya apa? Berat kafarohnya itu. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah puasa 2 bulan batal, ulangi lagi. Kalau nggak mampu baru boleh memilih. Yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini yang paling berat. Nah, kita akan jelaskan puasa satu lagi. Tentang fidyah ya. Ya, fidyah itu yang diwajibkan itu harus berwujud makanan, nggak boleh uang. Kenapa? Karena Allah menyebutnya dengan makanan. Fidyatun to'am miskin. Nggak boleh uang. Maka kalau ada jamaah menyerahkan ke panitia di masjid, di lembaga-lembaga yang menerima fidyah jamaah yang sudah sepuh misalnya, itu kalau menyerahkan uang boleh. Tapi ketika menyerahkan kepada yang berhak miskin, itu harus dalam bentuk makanan. Dan ini boleh makanan pokok, beras kalau kita, atau makanan jadi, siap saji. Yang siap dimakan. Tapi kalau siap saji, pastikan orang yang akan kita beri belum mulai persediaan. Buka puasa misalnya silahkan. Nah, tapi sekali lagi kalau kita butuhkan bentuk buka puasa, jangan dititipkan ke masjid. Karena yang masjid itu yang buka tidak semuanya yang miskin. Pastikan orang miskin. Fidyah itu hurus orang miskin. Fidyatun to'a miskin. Nah, satu lagi, saya lupa tadi, yaitu dalam ibadah kita, semuanya terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, 5 hukum ini 2 perintah, wajib sunnah, 2 larangan, haram makruh, pilihan mubah. Nah, untuk puasa sama, syarat sama. Ada wajib sunnahnya. Wajibnya kan ada sunnahnya. Dan sunnah ini perintah ya. Jangan dianggap, oh sunnah ini kok. Enggak, sunnah ini perintah. Karena kalau kita meninggalkan sunnah, berarti kita meninggalkan perintah. Meskipun risikonya nggak sama dengan wajib. Nah, kalau meninggalkan sunnah, banyak kebaikan yang bisa hilang. Karena apa? Sunnah itu kalau dikerjakan, ada jaminan dapat cinta Allah. Dapat ampunan dosa. Akan menyempurnakan wajib yang nggak sempurna. Akan membentengi dari setan. Itu sunnah-sunnah padahanya. Nah, sunnah puasa itu apa? Ini sederhana semuanya kok dulunya. Pertama, makan sahur. Itu Nabi perintahnya tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Ini penuh barokah ini. Sehingga orang nggak sahur itu banyak hilang barokahnya. Nah, sahur itu aktivitas makan minumnya. Tapi waktunya waktu sahar namanya. Kapan itu? Di akhir malam. Sehingga orang itu kalau ba'da tarawih misalnya kok mengatakan kayaknya males bangun malamnya, sahur sekarang. Enggak, sahur itu makan malam itu. Sahur itu akhir malam. Nah, berikutnya sahur ini sunnah ditakhirkan. Dan akhir waktu sahur itu yaitu ketika datang waktu subuh. Bukan ketika terdengar di masjid-masjid kita itu tarhim. Itu waktu masih boleh sahur. Meskipun hati-hati lebih baik tentunya. Kenapa Nabi mengatakan kepada kita berpesan idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakul washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Kalau Bilal itu adzan Bilal di awal waktu belum subuh, sahur kalian makan minum sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum adzan karena Abdullah itu buta. Adanya dikasih tahu ya Abdullah udah subuh nih adzan. Subuh makanya udah berakhir. Cuman kita hati-hati lebih baik. Nabi hati-hati. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi kalau menghentikan sahurnya di waktu yang masih cukup kurang lebih untuk baca Quran 50 ayat. Hati-hati. Tapi sekali lagi nggak apa-apa menakhirkan. Yang penting sebelum datang waktu subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan buka. Ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Kata Nabi, wala yazalun nasu bi khairin ma'ajul fitro. Manusia terjaga dalam kebaikan puasa selama mau menjaga bukanya. Nah, buka ini sekali lagi sunnahnya disegerakan. Maka istilahnya takjil. Takjil itu menyegerakan. Dan yang ketiga, sunnahnya memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini paling besar Bapak Ibu sekalian ya. Karena Nabi mengatakan man fattara iman
kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayang kusamin ajri syai'un. Orang yang memberikan buka pada yang berpuasa akan dapat pahala puasa persis pahala yang diterima oleh yang diberi buka itu. Sehingga apa, kalau kita sedang puasa Ramadan misalnya hari ini, kalau puasa sunnah misalnya, hari itu kita berikan buka satu orang saja, hari itu kita double pahala puasa. Pahala puasa besar ya. Kalau double kan nanti double sekali. Nah, apalagi kalau kita dan buka puasa itu nggak harus utuh ya, satu paket makanan enggak, itu baik, nah baik. Tapi satu biji kurma buka puasa, satu gelas air mineral buka puasa. Maka di Ramadan nanti kesempatan luar biasa terbuka ya. Kalau kita ingin menambah pahala puasa dengan berlipat-lipat, misalnya saja kita sisihkan setiap hari saya 20.000 uang, kita belikan satu kotak air mineral, isi 48 tuh isinya. Setelah itu kita masukkan, kita antarkan ke masjid yang biasa ada orang buka, musola yang banyak orang buka. Nah, saat itu pahala puasa kita apa? Satu kita plus 48, 49 pahala puasa ini luar biasa. Satu bulan lipat-lipat. Meskipun nggak diminum. Kenapa? Karena pahala itu menyertai niat. Hadisnya Bukhari Muslim ya, Nabi mengatakan walukullim ri'in manawa. Setiap orang itu akan dapat pahala sesuai niatnya. Nah, kita sudah niat untuk antarkan kok, sudah selesai urusan Allah SWT. Nah, itu pahala memberikan buka. Nah, sunnah yang berikutnya yaitu memperbanyak doa saat puasa, karena semuanya makbul. Khususnya saat buka. Itu sangat makbul, nggak tertolak. Nah, bukannya doanya apa? Bebas saja, silahkan pilihkan doa yang kita kehendaki, tapi ada doa sunnah yang kita kalau kita baca pahalanya double tentunya, doanya dapat, ikut sunnahnya dapat, yaitu apa? Doa buka. Zahabat dhama'u wabtalal uruku wa tabatul ajr, insyaallah. Ini doanya. Nah, kita akan mengalih amal yang kedua yang juga sangat istimewa, namanya qiyamul Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan dengan sholat. Bahasa kita sholat tarawih. Ini jauh lebih baik dari sholat tahajud. Sholat malam itu selain Ramadan itu kan nilainya itu sholat terbaik setelah fardu. Nah, sholat lail di Ramadan lebih baik lagi. Cuman gimana caranya? Caranya berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena Nabi mencontohkan. Hadis Bukhari, Aisyah bercerita, Nabi pernah pada saat Ramadan sholat berjamaah di masjid dengan beberapa sahabat. Di pagi harinya ketika sahabat yang lain tahu, akhirnya mereka saling berbicara dan nanti malam kita ikut. Maka malam keduanya banyak. Malam kedua lebih banyak. Malam keempatnya nggak nampung masjid. Nabi melihat dari rumahnya. Rumah Aisyah dekat kan. Nah, Nabi nggak keluar untuk mengimam jamaah salat malam Ramadan itu. Tapi subuhnya Nabi mengatakan, innahu lam yukhfa alayya makanukum. Sungguhnya aku tahu kok kalian menunggu. Tapi aku sengaja nggak keluar. Kenapa? Khosyitu antufroda alaikum. Takut difardukan nanti kepada kalian, kalian sulit mengerjakannya. Nah, setelah itu Nabi sholatnya sendiri. Tapi di masjid disebutkan ada jamaah juga, tapi nggak bareng 3 orang. Zaman Abu Bakar sama, berlaku yang sama. Zaman Umar, baru kemudian Umar menghimpun jamaah itu dengan satu jamaah di Masjid Nabawi. Dengan memilih 2 imam penulis wahyu menghafal Quran. Tamim Ibnu Asdad dan Ubay bin Ka'ab. Dan mereka selalu berjamaah bergantian. Dan itu juga akhirnya menjadi kebiasaan sahabat dan diwariskan sampai sekarang kita berjamaah. Nah, Nabi berpesan kepada kita. Pesan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah. Nah, khalifah Umar itu khalifah Nabi, maka kita ikut sunnahnya berjamaah. Nah, jumlah rakaatnya bebas saja. Karena memang para sahabat pun berbeda-beda. Sebagai bukti bahwa itu ada pilihan saja. Bukti bahwa itu beda-beda, zaman Nabi 11 saja, bahkan pernah 13. Zaman Umar 21, 23. Zaman berikutnya ada yang lebih banyak. Zaman Umar aja sampai 36. Genapnya saja. Nah, maka dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama kita ini, dalam mensyarah hadis Bukhari, ketika menjelaskan tentang perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat, mengatakan begini, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat itu perbedaan yang bersifat tanawu, variatif, bukan perbedaan yang taut, bukan kontradiktif.
Artinya sahabat Nabi itu kalau sholat tarawih kadang-kadang 11 rakaat dengan dengan ayat yang panjang-panjang sampai banyak bertumpuk ke tungkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak dengan ayat pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai kesiapan masing-masing. Maka silahkan milih yang kesiapan kita. Cuman sunnahnya sholat tarawih itu berjamaah sampai bareng imamnya selesai. Hadisnya begini, kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yanshorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai bareng imam, ditulis baginya pahala bagaikan telah sholat semalam seuntuk. Pahala besar kalau kita bareng imam. Maka kita jangan motong imam sholat tarawih itu. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan, kon tarawih nggak ada batas rakaatnya. Maka ketika dia ke masjid untuk berjamaah, ada niat nambah lagi malam hari. Karena yang nambah, maka ketika imam witir pulang. Karena yang nambah lagi. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunnah. Pahalanya sedikit. Sesuai rakaat. Tapi kalau kita selesai imam, bareng imam, 11 saja misalnya, pahala kita bagaikan sholat semalam untuk. Malam nambah, silakan nggak apa-apa juga. Nabi pernah sholat 2 rakaat atau witir kok. Boleh. Maka itu kalau kita tarawih itu, hendaknya kalau kita siapnya 11, pilih masjid yang 11. Saya nggak motong nanti. Sama kalau kita 23, nggak apa-apa, silih 23. Jangan pilih yang 11, nanti motong nanti. Ini tata cara sholat tarawih yang benar. Tapi sekali lagi, boleh kok, boleh. Itu pilihan saya. Tapi kalau kita milih, tentunya pilih yang terbaik kan. Agar pahala sholat kita malam itu bagaikan sholat semalam untuk. Dan itu berat kalau dilakukan. Nah, berikutnya adalah yang juga sangat dianjurkan untuk kita perhatikan dalam ibadah Ramadan itu, yaitu berinteraksi lebih dengan Al-Quran. Kenapa? Katakan lebih karena Quran memang harus kita pegangi ya. Harus interaktif terus-menerus. Kenapa Quran turunkan di bulan Ramadan ya? Tujuannya apa? Hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kita nggak mungkin menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup yang karenanya nggak sesat selamanya, kecuali kita berinteraksi. Nah, agar kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka ada amal-amal yang kita lakukan, disunahkan, diperintahkan, yang semuanya barokah. Jadi Quran itu semua barokah ya. Bacanya, belajarnya, baca, dengar, semua barokah. Allah katakan itu kok dalam surat yang ke-38 ya. Surat ayat 29 kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lihat baru ayati waliyatadzakara ulul albab. Quran kami turun kepada kamu Muhammad, ini penuh barokah ini. Barokah semuanya. Tapi tujuan akhirnya apa? Untuk ditadaburi, akan dengan pelajaran. Namun semua langkah-langkah hingga kita bisa mentadabur itu semuanya berpahala besar. Contohnya belajar Al-Quran. Ya belajar bacanya, belajar tajwidnya. Itu semuanya berpahala besar. Bahkan Nabi mengukur itu orang terbaik itu. Hadis Bukhari, khairukum man ta'alamal Quran wa alama. Sebaik kalian tuh yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Baik-baik ini kata Nabi. Karena apa? Quran itu memang ya kitab yang menjadi penutup semua kitab Allah ya, yang menjadi petunjuk kita. Itu ada etika dalam berinteraksi. Membacanya itu nggak sembarangan. Ada hukum tajwid namanya. Setiap huruf itu punya haknya. Ada haknya tarqiq, ada tafkhim, ada ikhfa, ada idhar. Itu hak. Nah, kita nggak belajar nanti bisa salah semua bacanya nanti. Maka orang itu kalau al-mahir bil Quran, maas orang kalau baca Qurannya baik itu sama malaikat, luar biasa mulia sekali kita. Ya, maka belajar itu menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan dan itu ibadah yang nilai tinggi. Kedua membacanya itu perintah juga membaca itu, bukan sekarang perintah. Banyak Quran merintah itu. Contohnya surat yang ke-29 ya, Ankabut ayat 45 kata Allah, utlu itu bacalah mau ayat. Baca ini. Nah, baca Quran itu ibadah sudah. Kenapa? Nggak paham pun dapat pahala. Alif Lam Mim itu 3 huruf loh itu. Pahalanya berapa? 30 itu. Apalagi kalau kita bacanya dengan paham lebih besar lagi. Nah, setelah baca apa lagi? Mendengarkan. Itu perintah juga. Surat yang ke-7 A'raf 204 wa idza qur'an fastami'u lahu. Kenapa? Nabi pun mencontohkan, suka mendengarkan.
ketemu sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud baca, aku ingin mendengarkan Quran. Kenapa? Ada jaminan rahmat. La'alakum turhamun. Kemudian yang lebih dari itu menghafalnya. Kalau setelah itu mengkajinya. Nah ini pahalanya lebih besar lagi. Orang mengkaji itu artinya apa? Kita bertemu, berkumpul, meskipun dalam pandemi mungkin lewat online nggak masalah. Kalau nggak ada bertemu kumpul untuk mengkaji, membacanya, kemudian mengkajinya. Ini pahalanya luar biasa besar. Nabi menyebutkan dari Muslim 4 yang Allah jaminkan. Pertama, hafat umul malaika. Allah mengutus malaikat untuk menjaga kaum ini. Wana jarat alam sakana, dan turunkan ketenangan di hati mereka. Wahafat umul rahmah, wasiat umul rahmah. Allah akan lipu dengan rahmatnya. Rahmat Allah mahal ya. Allah berikan kepada kita yang mengkaji Quran. Yang keempat apa? Wa dzakarahumullah fi manhin. Allah akan menyebut-nyebut kita di halaman malaikatnya nanti. Allah bangga. Ini kalau kita mengkajinya, dan dengan mengkaji itulah maka kita akan bisa memahami, mentadaburinya dan melaksanakan. Ini Quran. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi beliau. Kadang 10 hari, kadang 20 hari. Untuk apa? Mudarasah, untuk mengkaji ulang Quran. Ini sebagai isyarat pada kita semua tentunya umatnya, agar kita pun jadikan Ramadan momentum untuk dekat dengan Al-Quran itu. Agar benar-benar Quran menjadi petunjuk kita yang dijamin nggak akan selamanya. Itu Quran. Yang lain ibadah lain banyak ya, semua ibadah yang ditingkatkan. Karena sedekah Ramadan nilainya lebih dari yang lainnya. Maka Nabi Rasulullah Ramadan jauh lebih banyak dari sedekah jalan Ramadan. Nabi itu orang paling dermawan. Kan? Dengan sangat mudah memberi. Diminta mesti diberi. Kalau punya dipinjamkan, diberikan. Tapi di Ramadan tiba, kata Ibnu Abbas, meningkat. Kenapa nilainya lebih? Nah, khusus ya nanti ketika kita Allah perkenan untuk berjumpa dengan akhir Ramadan, maka kita harus pastikan semangat kita lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu indikasi orang berhasil ibadahnya itu semakin hari semakin meningkat, bukan semakin loyo. Maka Nabi itu dikatakan oleh Aisyah, kalau di akhir Ramadan, itu puncaknya ya. Akhir Ramadan itu, terutama sebelum akhir Ramadan itu puncaknya. Aisyah mengatakan apa? Idza dakhal asyru sadda mi'zarah wa iqadha ahlah wa ahya lailah. Nabi itu kalau sudah masuk sebelum akhir Ramadan, udah mengencangkan ikatan sarungnya, udah semangatnya tinggi. Bahkan ahya lailah, menghidupkan malamnya nggak tidur. Dan bangunkan keluarganya. Kenapa? Ini teristimewa ini. Maka Bapak Ibu sekali lagi pastikan kalau kita masuk nanti di akhir Ramadan, semangat kita tingkatkan. Kita jaga fisik kita jaga semangat kita. Kenapa ini puncaknya di sini? Nah, maka itu kalau Nabi kalau di sebelah akhir Ramadan itu biasa itikaf ya. Kadang-kadang 20 hari. Kadang-kadang 10 hari. Nah, kalau Nabi 10 hari itikafnya, masuk masjidnya itu sebelum maghrib tanggal 20 Ramadan, masuk masjid. Kemudian setelah subuhnya masuk tempat itikaf. Jadi Nabi itu itikafnya personal ya, nggak komunal ya. Mungkin diorganisir dalam kaitan mungkin siapkan bukanya, tapi ibadahnya personal. Karena dijelaskan oleh Aisyah itu kan Nabi kalau masuk masjid itikaf itu masuk masjid sebelum maghrib tanggal 20, batas subuh, beliau menyiapkan tempat itikaf khusus. Sahabat juga sama. Masuk situ nggak keluar-keluar kecuali sholat wajib saja. Sehingga disitulah beliau ibadah. Dan kalau ibadah di akhir Ramadan itu khususnya di malam-malam, di mana kita menunggu Lailatul Qadar itu, kalau Lailatul Qadar kan satu malam saja, nggak tahu kita malam ke berapa, itu pastikan kita variasikan ibadah kita. Jangan monoton sholat saja. Kenapa? Semua ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu kalau tepat, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Maka saat kita menunggu Lailatul Qadar itu, pastikan malam-malam itu kita sholat. Sampai sholat, duduk zikir. Sampai zikir, doa. Sampai doa, baca Quran. Infak. Variasikan. Sehingga apa? Ketika kita tepat malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita yang lebih dari 1000 bulan itu, baca Quran kita lebih baik dari Quran 1000 bulan. Infak kita lebih baik dari infak 1000 bulan. Sedekah kita lebih baik dari bulan. Baca Quran, semuanya. Sehingga apa? Bervariasi yang lebih baik. Jangan menuntut sholat saja. Sholatnya ya benar memang, tapi lakukan yang lain. Dan itulah Nabi contohkan.
bervariasi ibadahnya agar yang nilainya lebih juga sama. Ibu-ibu yang mungkin sedang berhalangan, jangan pernah putus asa ya tentang Lailatul Qadar itu. Karena ini diberikan yang ibadah, bukan yang di masjid saja. Di masjid memang potensinya besar, tapi diberikan sebagai ibadah. Kalau ibu yang sedang haid, yang nggak mungkin ke masjid, silahkan di rumah perbanyak ibadah. Jangan banyak tidur, banyak ibadah, ya zikir, ya doa, ya infak. Maka udah yang sedang orang di rumah siapkan kotak infak tuh nanti. Nanti apa ya kalau ya masukkan kotak infak. Nanti oleh suaminya bawa ke masjid nggak apa-apa, masukkan kotak infak. Untuk apa? Agar sekali lagi juga mendapatkan nilai ibadah yang lebih besar daripada di bulan malam yang lain. Nah, sembari kita itikaf menunggu Qadar, maka jangan pernah lupa untuk zakat fitrinya. Karena zakat fitrah itu penutup ibadah Ramadan kita. Zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang punya kelebihan makanan untuk kepentingan hari raya malamnya, yang kelebihan itu 1 sok saja, 3 kilo saja. Sehingga zakat fitrah itu bisa diwajibkan pada orang miskin. Bedanya zakat mal, hanya orang kaya saja. Kenapa? Kaidahnya hanya begini. Selama seorang muslim itu ketika menjelang hari raya punya kelebihan makanan yang bisa dibutuhkan untuk hari raya dan malamnya, kelebihan 1 sok wajib zakat. Maka kalau seorang miskin misalnya sebelum hari raya dapat paket zakat, miskin nggak punya apa-apa ini. Tapi sebelum Id dia dapat paket zakat fitrah dari teman-temannya, tangga-tangganya, tangga kanan, kiri, depan ngasih. Sehingga ketika menjelang sholat Id, numpuk ini di rumah beliau sampai 16 kilo, 10 kilo. Maka tuh mesti lebih, maka wajib zakat. Zakat itu fungsinya besar. Kata Nabi fungsinya apa? Tuh rotan liso imi minal warafati watu matan masakin. Ini sebagai pembersih dari mungkin kesia-siaan kita yang merusak nilai puasa kita, bersih karenanya. Dan sebagai bantuan makanan kepada orang miskin. Dan ini juga sama, nggak boleh uang, harus tukmatan makanan. Dan ini Nabi kaitkan ya zakat fitrah ini untuk kepentingan orang miskin hari raya. Hadisnya begini, Ugnuhum anisual bihadal yaumi. Cukupkanlah orang miskin dengan zakat fitrah agar nggak minta-minta saat hari raya. Untuk kebutuhan mereka. Maka para sahabat itu ketika melakukan zakat fitrah paling cepat 2 hari sebelum Id. Kenapa? Kalau diberikan di awal Ramadan nanti dimakan habis minta lagi nanti. Jadi pastikan saat hari raya nggak ada orang minta. Nah, kita cukupkan dengan tempat maka memang yang kalau kita ikut para sahabat Nabi yang menjadi contoh teladan kita tentunya kita mengeluarkan zakat jangan di awal Ramadan memang. Lebih baik menjelang Id kalau para sahabat 3 hari, 2 hari sebelumnya. Berakhir nanti dengan sholat Id. Kalau sholat terlambat udah nggak berlaku nanti. Maka panitia yang mungkin siap membantu jamaahnya menyalurkan zakat fitri ini, maka mestinya harus mengukur kapasitasnya ya. Jangan menerima zakat fitrah banyak-banyak, sementara tenaganya nggak nutut nanti. Karena apa? Kalau kemudian sholat selesai beras numpuk, yang dosa panitia ini. Ukur wasiatnya sehingga ada batas akhirnya, batas cut-off-nya kapan. Ini karena itulah Nabi kalau sholat Idul Fitri ditakhirkan menjelang siang. Kenapa? Mungkin hikmahnya diantaranya memberikan kesempatan para pembawa amanah zakat fitrah agar mereka menyelesaikan pembagian zakat kepada mustahiknya. Dan itu harus beras dan kualitas beras yang biasa konsumsi besarnya menurut MUI 3 kilo, 1 sok 3 kilo kalau ukur dengan unang. Nah itu mungkin zakat fitri. Nah berikutnya jangan lupa nanti kalau Id datang juga ikut sholat. Termasuk wanita yang haid itu meskipun nggak bisa sholat, ikut melaksanakan, menyaksikan. Karena Nabi kalau Idul Fitri Adha menyuruh sahabatnya untuk membawa semua istri anak-anak mereka, termasuk yang haid. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Kenapa? Ini syiar memang. Syiar itu didemonstrasikan. Nah kan Nabi kalau sholat Id nggak pernah di masjid kan, di musola. Lapangan luas, dan itu pun kalau berangkat takbir keras-keras yang laki-laki, pulang pun sunahkan untuk nggak lewat jalan kita berangkat. Agar apa? Agar ini syiar memang. Nah, terakhir sekali penutupnya yaitu ketika nanti Allah berkenan untuk berjumpa dengan bulan Syawal, jangan lupa pesan Nabi puasa 6 hari bulan Syawal karena ini akan menyempurnakan puasa Ramadan kita
nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Hadisnya Muslim, Nabi mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal kana qasamid dahri. Orang puasa Ramadan dilanjutkan puasa 6 hari besar maka bagikan puasa tahun penuh. Nah, ini caranya bebas Bapak Ibu sekalian, boleh nggak berurutan. Berurutan nggak boleh, nggak boleh. Bahkan bagi yang mungkin punya hutang Ramadan banyak, yang takut kalau mengkodok Syawal, yang mau membantu puasanya, boleh nanti puasa Syawal dulu, kodoknya nanti. Karena kodok itu waktunya panjang, sampai batas waktunya sampai Sya'ban. Aisyah pun pernah cerita, beliau pernah mengkodok utangnya di Sya'ban. Berarti boleh, beliau mungkin nggak puasa sunnah lah. Nah itu sekali lagi ini sebagai penutup bahasa kita panjang soalnya banyak lagi yang belum kita bisa bahas. Mungkin sementara itu agar mungkin jamaah ada yang memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan pembahasan pagi hari ini. Sementara dari saya itu saya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Monggo Pak Sakat, kalau ada yang ingin mungkin menambahkan, bertanya silakan. Silakan dari pemirsa, kalau ada pertanyaan langsung sampaikan kepada Ustadz. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Iya, monggo Pak. Ya Pak, saya Pak Bambang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Iya, monggo. Ya, mohon tanya Pak, Iya. penjelasannya. Itu kalau di medsos, itu kan sekarang banyak komentar-komentar yang kadang merangsang kita untuk ikut berkomentar. Nah itu misalnya komentarnya jadi negatif, termasuk membatalkan puasa nggak Ustaz? Terima kasih. Jadi komentar itu sampai kemudian sampai menyakiti orang lain, yaitu dosa juga, Pak. Dosa itu nggak membatalkan puasa, tapi merusak nilainya. Bagian merusak nilainya. Maka coba untuk Ramadan ini coba kita tutuplah celah itu agar puasa sempurna. Gitu Pak, itu mungkin yang bisa sampaikan. Matur nuwun. Ini sama-sama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya Pak, kalau umpamanya itu kan ada orang tua, lah pada bulan puasa itu divaksin, apakah boleh untuk tidak berpuasa, Ustaz? Baik, jadi begini ya, vaksin Ramadan boleh, tapi vaksin apakah membuat dia lemah? Enggak, kalau kan? Buat lemah, biasanya kan orang tua-tua itu setelah divaksin itu lemes gitu loh, katanya semuanya kan gitu, Ustaz. Jadi niatkan puasa dulu ya, nanti memang dampaknya lemah nggak puasa. Jadi karena vaksin itu nggak membatalkan puasa ya, karena vaksin itu nggak melewati tenggorokan. Jadi suntik obat itu selama tidak masuk ke tenggorokan itu nggak batal. Nah vaksin sekali lagi itu mestinya nggak batalkan puasa. Maka kalau seorang mau divaksin di Ramadan nggak masalah, tapi jangan niatkan batal dulu. Kalau berdampak nanti baru batalkan. Ya terima kasih. Gih, ada yang lain mungkin menambahkan? Silakan Bapak. Mungkin saya Pak Agung. Monggo Pak Ki. Saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang Lailatul Qadar, Pak. Iya. Kalau yang kita paham kan betapa sulitnya mendapatkan Lailatul Qadar. Terus nanti tanda-tandanya, apakah ada tanda-tanda setelah mendapatkan itu? Iya. Baik. Jadi Lailatul Qadar itu 1 malam. Adanya di 10 akhir Ramadan. Nabi nggak menjelaskan kapannya. Ganjil genap, memang Nabi mengatakan ganjil lah. Tapi ganjil itu kita kan sulit. Kenapa? Kadang-kadang ada perbedaan pada Ramadan. Ganjil kita bisa nanti beda dengan ganjil yang lain kan. Maka Nabi nggak pernah milih-milih untuk ibadah itu. Nah, maka kalau kita nggak milih-milih, insya Allah sudah dapat. Jadi sekali lagi kalau kita nggak milih-milih untuk Lailatul Qadar itu insya Allah akan dapatnya. Kita setiap malam itu ibadah terus saja. Nah itu mesti akan dapatnya. Tapi catatannya apa? Ibadah kita pastikan itu sesuai aturan. Kan ibadah yang diterima itu yang aturan saja. Nah tandanya gimana? Nabi nggak menjelaskan tanda dampaknya dan tanda kita dapat apa? Enggak. Tapi ada satu riwayat mengatakan begini. Ini mungkin menjadi panduan. Jadi kata riwayat itu dalam hadis Nabi disebutkan man kana yaumuhu khairan min amsi fa warabihun wa man kana yaum mithl amsi fa wa khasirun wa man kana yaumin
asmanan sifawa mabul. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini kok kebaikannya lebih dari yang kemarin, berarti sukses ibadahnya dia. Orang hari ini kok sama saja, itu rugi. Hari ini lebih buruk, itu yang celaka. Karena indikasi, karena apa? Ibadah itu semuanya ya. Allah perintahkan untuk menciptakan kebaikan, akhlak yang mulia. Maka dengan ibadah itu mestinya kita menjadi baik secara sosial juga. Karena kalau ibadah kita nggak berdampak pada kebaikan sosial kita, nggak ada gunanya. Ada suatu saat begini, Pak Kim. Ada seorang wanita ini diceritakan kepada Nabi, ini rajin sekali ibadah. Wajib tuntas, sunnah pun tuntas. Puasa luar biasa, salat malamnya nggak pernah ketinggalan. Tapi dikatakan, walakin tu'dhi jarabri. Tapi sayang, wanita yang rajin ibadah itu suka menyakiti tangganya, lisannya. Nggak baik secara sosial menurut tangganya. Makanya mengatakan, la kharafiyah, ya benar, nggak ada baiknya mana itu, masuk neraka dia. Kenapa? Nggak berdampak. Maka sekali lagi indikasi sukses ibadah itu setelah itu kita menjadi orang baik, lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Itu selalu indikasi yang bisa tangkap. Maula al-Musa. Oke, ada yang lain mungkin menambahkan? Ya monggo. Zakat, soal zakat, Ustaz. Kami kan di masjid ngelola zakat fitrah. Nah itu kalau sama sudah banyak untuk daerah sini itu sudah semuanya dapat. Apa bisa disalurkan ke daerah luar daerah, maksudnya di desa, Ustaz? Baik. Jadi semua ibadah harta itu, harta ya, zakat, kemudian kurban, itu etikanya ya, dibagikan di sekitar tempat di mana harta itu dihimpun. Kalau sudah lebih, maka boleh dialihkan ke daerah lain yang belum terpenuhi. Ini kasusnya begini. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ulama sahabat ini, itu beliau jadi amil zakat sejak Nabi sampai Umar. Pada saat pemerintahan Umar, khilafah Umar, pada tahun pertama pemerintahan Umar, zakat yang dihimpun oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman itu habis untuk kepentingan penduduk Yaman. Tahun keduanya yang separuh dikirimkan ke Madinah. Jauh ini. Maka Umar mengatakan, ya Mu'adz, saya suruh jadi amil zakat di Yaman untuk Anda himpun dan untuk memenuhi kebutuhan Yaman. Kenapa Anda kirim ke pusat pemerintahan? Maka beliau mengatakan, ya Khalifah, di Yaman yang separuh sudah cukup. Yang separuh aku alihkan. Sama, kalau di kota-kota besar kan rata-rata kan zakatnya nggak banyak juga, sementara penerimaannya kan nggak banyak juga. Maka boleh, saat sudah terpenuhi sekitar kita, nanti kealihkan ke daerah yang mungkin sangat butuh kayak itu. Sama dengan korban ya. Korban itu kalau bisa sekitar dulu, tapi kalau udah di Surabaya itu kan kadang-kadang over ya korban itu. Maka nggak apa-apa, sebagiannya kita serahkan ke daerah lain yang memang membutuhkan. Itu boleh Bapak. Gini, salah gini, ini kan pakai uang. Nah, uangnya itu ditransfer terus di sana diberikan beras yang sepadan dengan yang di sini, gimana? Benar. Jadi begini, sekali lagi, panitia takmir yang siap menyalurkan fitrahnya jamaah itu boleh menerimanya uang, boleh. Tapi harus siap memberikan beras. Nah, kalau kita alihkan ke daerah lain, kita berikan beras, ngirimnya mahal ini. Transfer saja, tapi pesan. Ini Bapak berikan beras yang kualitasnya begini. Berikan. Itu boleh. Sangat memudahkan itu. Ini ada yang lain mungkin yang menambahkan? Ya, terima kasih banyak. Ini ada dari salah satu ibu menanyakan dari chatting Pak. Iya, monggo. Apakah Lailatul Qadar hanya didapat orang yang etikaf di masjid saja? Bagaimana dengan seseorang yang sedang masa iddah melakukan ibadahnya di rumah? Baik. Sekali lagi Lailatul Qadar itu diberikan kepada mereka yang ibadah di malam itu. Ibadah itu nggak di masjid saja. Cuma di masjid memang potensinya lebih besar kan. Karena di masjid orang ibadah terus itu tujuannya. Di rumah kan banyak gangguan. Tapi tetap sekali lagi ini diberikan kepada yang ibadah malam itu. Maka ibu-ibu yang mungkin sedang masa iddah atau masa haid, itu jangan pernah putus asa. Kan orang iddah nggak boleh keluar rumah, haid nggak boleh ke masjid. Silahkan di rumah perbanyak ibadah. Silahkan perbanyak zikir. Silahkan perbanyak doa. Silahkan perbanyak sedekah di rumah kita. Maka siapkan di rumah itu juga kotak-kotak infak. Agar saat kita mengharapkan datang itu di mana itu infak juga. Nah, tentang menyalurkan kapan saja, setelah selesai nanti dititipkan suaminya ataupun orang lain, silahkan diberikan orang miskin Mas. Kali ini Qadar tidak khusus bagi yang itikaf, meskipun ya itu potensinya lebih besar.
Karena apa? Itikaf itu memang tujuannya ibadah saja. Orang itikaf kan nggak boleh urusan dunia kan. Oh, akhirat saja kan. Tapi kalau di itikaf itu udah urusan dunia udah ditinggalkan semuanya. Nah, kalau di rumah masih urusan dunia banyak. Tapi sekali lagi kalau menunggu Lailatul Qadar perbanyak ibadah di rumah. Mudah-mudahan dengan itu Allah juga berkenan memberikan kita Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Ada lagi satu Ustaz. Seseorang yang mempunyai harta sudah mencapai nisabnya, sudah 1 tahun, tapi mempunyai hutang. Apakah harus membayar zakat mal? Baik. Jadi begini Bapak ya, zakat mal itu dari harta surplus, harta lebih, harta bersih, harta neto. Setelah dikurangi semua kebutuhan pokok, termasuk hutang kebutuhan pokok. Maka orang punya harta banyak, punya hutang, kurangi dulu hutangnya. Kalau hutang sisanya masih nisab, zakat. Kalau enggak, udah. Itu jadi sekali lagi harta zakat itu harta neto, bersih. Seorang petani misalnya kan nisabnya petani itu kecil kan, hanya 5 wasak, kurang lebih 653 kilogram beras. Nah kalau seorang petani waktu panen dapat 1 ton ini, nah kalau dia bayar langsung 5% dari 1 ton itu kan bisa rugi. Kenapa? Biaya operasional mahal ya, pupuknya berapa, biaya pekerjaan berapa. Jadi neto Bapak. Sekali lagi maka kalau orang kaya punya hutang, kurangi dulu hutangnya. Setelah kurang hutangnya, tapi hutang-hutang konsumtif bukan hutang produktif ya. Hutang produktif repot nanti. Karena orang kaya sekarang berdagang punya hutang produktif semuanya, hutang konsumtif. Itu yang menjadi pengurangnya. Nah itu Bapak nggih. Baik Ustadz, nampaknya sudah cukup panjang kajian ini. Terima kasih pada bangsa Indonesia atas partisipasinya, dan marilah kita tutup bersama acara kajian ini. Atau mungkin dengan Ustadz, mau Ustadz ditutup dengan doa aja Ustadz. Baik. Mari Pak, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira amrina akhirahu wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tentunya banyak khilaf dan karenanya saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustaz Agung. Sama-sama. Sama-sama. Dan ada kita bersama dengan doa majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sama-sama Pak Ki nggih, monggo sedaya nggih Bapak Ibu nggih sama-sama. Minggu depan lagi. Siapa minggu depan? Pekan depan siapa Pak? Teman-teman. Ustadznya yang isi. Adminnya itu yang tahu. Kita tunggu aja kabarnya. Di koma Pak. Matur suwun Bapak Bang Jibriyadi. Matur suwun teman-teman.
Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom gambarnya Zoom kan gitu.